Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Senang bisa menemani waktu horormu, di mana kami sudah mengumpulkan video-video aneh, unik, menakjubkan, juga mengandung anomali dan fenomena dari seluruh dunia. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu horormu. Selamat menyaksikan. Sebuah kasus yang baru saja terjadi di tahun 2023. Seorang mantan intelijen Amerika yang bernama David Grush memberikan kesaksian yang menggemparkan dunia di muka umum. Bahkan memberikan kesaksian di depan Kongres. Dia menyatakan bahwa ada keterlibatan antara pemerintah Amerika dengan keberadaan alien dan UFO di bumi. Kita cek bagaimana kejadiannya. Pada bulan Juni 2023, seorang perwira Angkatan Udara Amerika, USAF, sekaligus mantan pejabat intelijen yang bernama David Grush, secara terbuka mengklaim di bawah sumpah dengan pernyataan bahwa alien benar-benar ada di dunia ini. Dia mengatakan bahwa pemerintah Amerika sedang merekayasa ulang UFO. Sebelumnya yang perlu diketahui, David Charles Grush adalah seorang perwira tempur yang dihormati di USAF selama perang di Afghanistan dan merupakan veteran dari National Geospatial Intelligence Agency atau NGA dan National Reconnaissance Office atau NRO dari 2019 hingga 2021. David Grush juga merupakan mantan analis fenomena anomali yang tak terjelaskan atau disingkat UAP di Departemen Pertahanan Amerika. Dalam sebuah sidang di Kongres Amerika, David membuka tabir rahasia terbesar. Dia mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika sedang berusaha melakukan rekayasa balik terhadap UFO yang pernah jatuh selama beberapa dekade yang lalu. Dia mengatakan bahwa dia diberitahu oleh seorang pejabat intelijen tingkat tinggi Amerika yang tidak bisa disebutkan namanya tentang program pemulihan kecelakaan dan rekayasa UFO yang sudah berlangsung lama. Something I can't discuss in public setting. Namun akibat dari pernyataannya tersebut, David Grush harus menanggung konsekuensinya, baik pada kehidupan profesional maupun pribadi. Salah satunya, dia dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai seorang intel. Pada bulan Juni, Grush mengklaim bahwa pemerintah Amerika secara diam-diam menyimpan pesawat asing, dalam hal ini UFO. Hal ini memicu spekulasi bahwa pemerintah Amerika mungkin menyembunyikan bukti kehidupan alien dan teknologi canggih. Sidang Grush tersebut menarik perhatian global dan menambah spekulasi bahwa Amerika telah menyembunyikan bukti kehidupan dan teknologi asing, padahal selama ini hal tersebut ditentang oleh skeptisisme. Siaran Kongres ini disiarkan secara langsung di sejumlah TV Amerika. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah Amerika pernah menabrak kendaraan luar angkasa dan bahkan menemukan makhluk asing yang diperkirakan sebagai alien. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this... Namun satu hal yang cukup mengejutkan, Grush juga menyebut bahwa Amerika memiliki pesawat alien yang berukuran besar. Sebenarnya bukan hanya Grush yang percaya adanya alien dan UFO. Pertama, salah satu anggota Kongres yang bernama Burchett juga percaya bahwa ada tubuh non-manusia di dunia ini. Bahkan dia yakin tentang adanya pesawat alien.
Kedua, seorang mantan komandan Angkatan Laut Amerika yang bernama David Fravor juga sependapat, yang bahkan mengaku pernah melihat benda aneh di langit selama misi pelatihannya sebagai militer pada 2004 silam. Ketiga, hal serupa juga dikatakan oleh Ryan Graff, yaitu seorang pensiunan pilot Angkatan Laut yang mengaku sering mengalami fenomena udara tak dikenal di lepas pantai Atlantik. Jadi bagaimana menurutmu? Mungkinkah kesaksian dari David Graff dan dua orang lainnya yang notabene pernah bekerja di bawah pemerintahan Amerika dapat dipercaya? Dan mungkinkah kesaksian mereka bisa menjadi bukti bahwa kehidupan alien benar adanya? Dan mungkinkah klaim dari David Graff ini bisa membuktikan bahwa pemerintah Amerika sebenarnya menyembunyikan sesuatu tentang keberadaan alien dan UFO? Atau menurutmu mereka hanya mengarang-arang cerita saja? Mungkin kamu punya teorinya. Coba tuliskan di bawah video ini. Selanjutnya sebuah klaim seorang pria bernama Andrew Basiago yang mengaku bahwa dia seorang penjelajah waktu. Uniknya, Andrew Basiago mencalonkan diri sebagai presiden Amerika dari sekian banyak calon-calon presiden lainnya. Akan tetapi, Andrew Basiago memiliki latar belakang cerita yang lebih menarik. Kita coba simak kisahnya. Mungkinkah penjelajah waktu mencalonkan diri menjadi presiden Amerika? Banyak orang tak terduga telah mencalonkan diri dalam politik, bintang TV, pegulat, bahkan bintang porno. Namun, mungkin salah satu kandidat yang paling tidak biasa dalam sejarah adalah kandidat presiden Amerika 2016, Andrew Basiago. Ia bersaing di atas platform berdasarkan perjalanan waktu dan makhluk luar angkasa, menjadikan dirinya sebagai kandidat yang paling aneh. Dan ini klaimnya. Dugaan pengalaman Basiago dengan perjalanan waktu dimulai sejak ia usia dini. Sebagai seorang anak, dia diidentifikasi sebagai pemuda yang berbakat secara fisik dan diikutkan pelatihan menuju masa depan melalui waktu. Basiago diberikan pelatihan seperti karate dan aikido untuk mempersiapkan perjalanan misi masa depan dalam ruang dan waktu. William Whitecrow, penjelajah waktu lainnya, juga mendukung klaim Basiago yang menyatakan bahwa dialah yang mengajarkan karate kepada Basiago untuk mempersiapkannya dalam perjalanan waktu. Crow juga menegaskan bahwa dia dan Basiago bertemu lagi bertahun-tahun kemudian di planet Mars, di mana mereka berdua telah dikirim oleh majikan rahasia mereka untuk misi penelitian makhluk luar angkasa. Tidak mengherankan jika Andrew Basiago dipilih untuk berpartisipasi dalam petualangan seperti itu. Menurutnya, ayahnya membantu menciptakan teknologi yang memungkinkan teleportasi dan perjalanan dalam waktu ketika dia bekerja untuk Ralph Parson Engineering Corporation. Tak lama kemudian, Basiago mencoba teknologi luar biasa itu pada dirinya sendiri. Dia menggambarkan mesin waktu yang ayahnya ciptakan, seperti dua tanda kurung besar, setinggi 8 kaki dan terpisah 10 kaki. Dia mencatat bahwa komputer yang menjalankan mesin itu tampak tua dan mesin dicolokkan ke dinding dengan colokan sederhana yang mirip dengan yang digunakan alat rumah tangga. Untuk menggunakan mesin, penjelajah waktu harus melompat ke ruang kurungan plasma. Dalam lompatan pertamanya, Basiago menggunakan fungsi teleportasi daripada fungsi perjalanan waktu. Menurut Basiago, dia berhasil melakukan perjalanan ke ibu kota New Mexico. Setelah beberapa lompatan teleportasi, dia diizinkan melakukan perjalanan melalui waktu. Pertama lompatan mundur hanya 1 jam agar dia terbiasa dengan sensasinya, dan kemudian membuat lompatan yang lebih besar lagi hingga dia dianggap seorang penjelajah waktu profesional yang dapat melakukan perjalanan hingga 1 juta tahun yang lalu. Menurut laporan, dia melanjutkan pekerjaan ini sepanjang masa kecilnya. Kamu mungkin bertanya, siapa yang mensponsori petualangan Andrew Basiago dalam ruang dan waktu? Karena membuat teknologi seperti itu pasti akan membutuhkan waktu dan uang yang banyak. Menurut Basiago, CIA dan DARPA merupakan dermawan proyek yang dimaksud. Mereka menyebutnya sebagai proyek Pegasus, dan Basiago adalah bagian dari proyek misterius itu dalam 1 dekade dari 1962 hingga 1972. Ia menegaskan bahwa program itu sudah berjalan jauh sebelumnya. Dia memulai pekerjaannya di sana dan berlanjut hingga hari ini.
Menurut Basiago, beberapa tujuan proyek Pegasus termasuk menghubungi mantan presiden dengan informasi tentang masa depan dan berkomunikasi dengan alien dari Mars. Proyek menggunakan ruang plasma yang dikembangkan oleh ayah Basiago bersama dengan mesin waktu yang diciptakan oleh Nikola Tesla. Basiago menggambarkan perjalanannya dengan menyatakan seperti pergi ke cabang lain dari garis waktu kita yang sejajar dengan yang sekarang. Dia sering dikirim ke titik waktu yang sama dalam beberapa kesempatan, bahkan terkadang melihat versi dirinya yang lain. Menurutnya, ini menyebabkan beberapa situasi menjadi sulit, di mana penyamarannya hampir terbongkar. Salah satu aspek penting dari pekerjaan Basiago dalam proyek Pegasus adalah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk mengamati tokoh sejarah penting selama peristiwa besar. Misalnya dia melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk melaporkan catatan tentang Yesus dan Perang Revolusi untuk melaporkan tentang George Washington. Basiago menyatakan bahwa CIA dan DARPA memiliki minat dalam memverifikasi kebenaran peristiwa seputar tokoh-tokoh penting ini karena betapa pentingnya mereka bagi sejarah bangsa. Cerita Basiago tentang karyanya menunjukkan bahwa perannya hanya untuk mengamati, bukan untuk berinteraksi atau campur tangan. Ketika mengunjungi presiden masa lalu dan masa depan, anggota proyek Pegasus melakukan upaya untuk mengubah masa depan. Selain melakukan perjalanan ke masa lalu, Basiago juga melakukan perjalanan ke masa depan. Menurut beberapa laporan, dia menyatakan bahwa dia pergi hingga ke tahun 2045. Misinya dalam perjalanan ini adalah untuk membawa informasi sejarah yang telah hilang oleh masyarakat masa depan, yang entah bagaimana terbengkalai karena terburu-buru untuk mendigitalkan informasi. Dia melukiskan gambaran indah tentang masa depan dengan menyatakan bahwa bangunan yang dia kunjungi terbuat dari zamrud yang bersinar dan logam. Dari sekian banyak kisah dan cerita Andreu Basiago, ada satu yang paling menarik perhatian dunia. Andreu Basiago membuktikan dengan sebuah foto. Dia meyakinkan semua orang bahwa dirinya ada di foto itu. Kita cek dulu. Perjalanan Basiago yang paling terkenal sepanjang waktu adalah saat ia ke Gettysburg dan bertemu Presiden Lincoln. Mengapa perjalanan ini menjadi salah satu yang paling terkenal? Karena Basiago mengklaim memiliki bukti fotografis tentang kehadirannya di sana. Di foto ini terlihat seorang anak kecil di tengah bingkai mengenakan sepatu yang tidak pas. Menurut Basiago, ini adalah dia. Dalam perjalanan terpentingnya di masa lalu, Gettysburg bukan satu-satunya saat Basiago mengunjungi Lincoln. Dia juga mampir ke teater Ford yang terkenal, menurut Basiago, di mana Lincoln akan terbunuh. Menurutnya, tujuan dari perjalanan ini adalah untuk memverifikasi siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembunuhan Presiden Lincoln. Meskipun mengunjungi acara ini berkali-kali, bahkan bertemu dengan versi lain dari dirinya sendiri, dia tidak pernah dapat menyaksikan pembunuhan itu. Basiago menyatakan bahwa tidak seperti perjalanan lain, di mana dia diberi dokumentasi untuk membantunya melarikan diri dari situasi sulit ketika mengunjungi teater Ford. Oleh karena itu, dia harus ekstra hati-hati agar kedoknya tidak terbongkar. Ia juga melihat beberapa versi dirinya berlarian yang hampir menyebabkan bencana. Beberapa laporan mengatakan karena alasan ini dia tidak dapat menyelesaikan misinya untuk mengidentifikasi pelaku sebenarnya. Selain menggunakan mesin yang dibuat oleh ayahnya dan Tesla untuk bergerak sepanjang waktu, Andreu Basiago mengklaim dia juga punya kesempatan untuk berteleportasi menggunakan teknologi itu. Dia pergi ke banyak tempat, tapi perjalanan yang paling mengasihkan saat melakukan perjalanan ke planet Mars untuk mengamati dan berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa. Menurut laporan, Basiago berada di perusahaan alien yang bernama Endia Force. Menurutnya, Barack Obama juga seorang peserta proyek Pegasus dan sering bergabung dengannya dalam perjalanan ini. Basiago diduga sangat sukses dalam misinya ke Mars. Dia mengklaim jika dialah orang pertama yang mendapatkan bukti adanya kehidupan di Mars, adanya kemungkinan air dan makhluk luar angkasa. Karena kesuksesannya di Mars, ia juga mengunjungi Venus untuk menemukan kehidupan asing di sana. Menurut Basiago, kehidupan di Venus lebih rapuh daripada Mars yang kokoh. Salah satu laporan perjalanan yang benar-benar epik saat Basiago dan 3 anggota proyek Pegasus lainnya diserang oleh makhluk mirip pterodaktil di Mars. Untungnya Basiago dapat menyelamatkan seluruh tim dari serangan itu.
Menurut Basiago, beberapa presiden Amerika tidak dipilih secara kebetulan. Proyek Pegasus mengidentifikasi individu tertentu dan kembali ke masa lalu untuk membantu mereka menjadi presiden. George H. Walker Bush, Barack Obama, dan Donald Trump, mereka semua adalah target proyek Pegasus. Namun Basiago tidak pernah memberi indikasi apapun tentang mengapa CIA dan DARPA memilih ikut campur dengan cara ini. Obama, Trump, dan Bush bukanlah satu-satunya orang yang diidentifikasi oleh proyek Pegasus sebagai presiden. Menurut Basiago, di masa depan yang telah meyakinkannya bahwa dia sendiri yang akan menjabat sebelum tahun 2028. Dia melakukan upaya pertamanya pada pemilihan presiden pada pemilihan 2016. Dia mencalonkan diri sebagai calon independen yang menyatakan bahwa terlalu mahal untuk mendapatkan tiket salah satu partai besar. Sayangnya Basiago tidak berhasil melewati pemilihan pendahuluan pada tahun 2016. Dalam 7 pemilihan pendahuluan, namanya berada pada pemungutan suara dan dia hanya menerima 96 suara. Andreu Basiago memiliki total 100 inisiatif saat kampanye yang dia janjikan untuk diterapkan ketika dia menjadi presiden. Misalnya, dia berjanji mengungkap teknologi perjalanan waktu dan tujuan proyek Pegasus yang dimiliki CIA dan DARPA yang disembunyikan. Dia juga meminta kepada mantan presiden yang masih hidup untuk mengakui bahwa mereka mengetahui teknologi itu dan bagaimana hal itu berdampak pada kepresidenan mereka. Basiago juga berusaha untuk mengungkapkan kebenaran tentang komunikasi pemerintah dengan makhluk luar angkasa. Dia juga mengusulkan untuk mempublikasikan informasi tentang bagaimana ledakan nuklir merobek lubang ruang waktu yang memungkinkan kontak dengan kehidupan alien. Salah satu proposalnya yang paling menarik, teknologi teleportasi tersedia untuk masyarakat umum untuk menyelesaikan masalah transportasi negara. Namun dia yakin membuat perjalanan waktu tersedia secara luas akan menyebabkan kekacauan sehingga hanya teleportasi yang akan tersedia untuk umum. Dia juga ingin menerapkan perlindungan untuk spesies Sasquatch dan menyelidiki penurunan teknologi dengan mengganti Microsoft Office 2003 dengan Office 2007. YouTuber, itulah Andreu Basiago dan proyek Pegasusnya. Kami ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang Basiago dan bagaimana menurutmu? Benarkah ia seorang penjelajah waktu yang dirahasiakan selama ini yang sekarang mencoba menjadi presiden? Atau mungkin salah satu penonton Robby to B channel ini ternyata juga penjelajah waktu yang tersembunyi? Salam anomali. Bagaimana? Kamu percaya dengan kisah-kisah Andreu Basiago yang mengaku sebagai penjelajah waktu, lalu mencalonkan diri sebagai presiden, atau dia hanya mengarang-arang cerita saja agar dia mendapat perhatian dan dapat terpilih sebagai calon kandidat presiden Amerika di masa itu? Di tahun 2021, sebuah berita yang juga sempat menggemparkan dunia menjadi sorotan orang banyak. Seseorang yang mengaku mantan Navy SEAL memberikan kesaksian bahwa pemerintah memiliki proyek yang benar-benar aneh, yaitu proyek Gerbang Bintang. Dia juga menunjukkan posisi dan letak gerbang bintang yang ada di muka bumi. Kita cek dulu kisahnya. Pada tahun 2019, sekelompok ilmuwan dari Reach National Laboratory menyelesaikan pembangunan gedung serta melengkapi peralatan yang akan digunakan untuk eksperimen dunia paralel, sebuah semesta lain yang disebut-sebut mirip dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Proyek tersebut disampaikan oleh Lea Broussard, fisikawan yang terlibat dalam proyek itu. Dalam sebuah wawancara dengan NBC, ia mengatakan jika ia dan timnya sedang berusaha mengungkap dunia bayangan tersembunyi yang aneh. Mungkinkah gerbang portal itu ada? Mungkinkah ia nyata dan dapat ditemukan di dunia? Mungkin kita akan berpikir jika itu hanya ada di dunia fiksi atau cuma di dalam khayalan belaka yang diciptakan untuk dongeng anak sebelum tidur. Jika kamu termasuk orang yang seperti itu, mungkin video ini akan membuatmu berpikir sekali lagi. Sepanjang sejarah, para peneliti mencoba memecahkan keberadaan portal ke dimensi lain, hingga akhirnya beberapa sejarawan dan peneliti meyakini jika telah menemukan lokasinya. Anehnya, perkiraan para ahli dan peneliti, beberapa tempat yang diyakini sebagai gerbang portal merupakan lokasi-lokasi sejarah kuno
yang sama sekali jauh dari sentuhan modern. Sehingga banyak para ahli teori mulai bertanya-tanya, mungkinkah gerbang seperti itu pernah digunakan oleh manusia atau raksasa di masa lalu sebagai cara untuk melakukan perjalanan melalui dimensi yang berbeda atau bahkan mungkin ke planet lain? Apapun masalahnya, mungkin masih banyak sejarah yang belum ditemukan dan belum kita ketahui. Sebelum kita menuju lokasi yang dianggap para ahli dan peneliti sebagai tempat yang diyakini sebagai portal antar dimensi atau gerbang bintang, kamu harus melihat video yang satu ini dulu, yang mungkin bisa menjadi pemikiran buatmu tentang gerbang portal. Baru-baru ini, tepatnya di tahun 2021, sebuah video yang kembali menghebohkan dunia tersebar di internet. Seorang mantan militer Navy SEAL Amerika yang menggunakan nama samaran Sparta One meminta untuk merahasiakan identitasnya untuk melindunginya dari tuntutan apapun. Ia mengaku jika ia bertugas sebagai komandan dalam misi Antartika pada bulan Agustus 2003. Dalam wawancara tertutup, ia mengungkapkan sebuah proyek rahasia yang dijalankan oleh pemerintah Amerika yang disebut Gerbang Bintang. Ia juga mengungkapkan titik-titik lokasi keberadaan Gerbang Bintang atau portal yang dimaksud yang berada di bumi, sekaligus menegaskan jika gerbang portal sebenarnya nyata. Dan ini sedikit hasil wawancara tertutup yang dilakukan. Coba dengar. But it's not water. Shape? The ones I've been described of is square. Square? Yes, ma'am. It would be, I'm sure you've seen the movie Stargate. Exactly same thing, except the frame is square, not round. With it looking like water? Yes, ma'am. Did anybody tell you what that is in this portal? Seperti yang kita dengar, jika mantan Navy SEAL ini mengatakan bahwa portal yang dimaksud berbentuk persegi, persis film fiksi Stargate, dan ada semacam air di bagian tengahnya, seolah menjadi batas antar dimensi. Kita lanjutkan dialognya. With it looking like water? Yes, ma'am. Did anybody tell you what that is in this portal? Only that it takes you from point A to point B. There's several portals on this planet that I know of, I've been told of. And has anybody said when you go from point A to point B, you're leaving this universe and going to another dimension? I would say some probably do, but the ones that they have experimented on, the point A being per se HARP. HARP, there's a portal there. That portal takes you from HARP to right outside of Pearl Harbor in Hawaii. Menurut Sparta, sebenarnya ada beberapa portal di planet bumi ini dan telah diuji coba yang berfungsi untuk melakukan perjalanan antara titik satu ke titik yang lain dalam waktu singkat. And has anybody said when you go from point A to point B, you're leaving this universe and going to another dimension? I would say some probably do, but the ones that they have experimented on, the point A being per se HARP. HARP, there's a portal there. That portal takes you from HARP to right outside of Pearl Harbor in Hawaii. Dan selanjutnya Sparta mengatakan, saat melalui portal itu, orang yang melaluinya tidak akan merasa seperti yang terjadi di film-film, melalui lorong lah, bintang-bintang lah, atau apapun. Melainkan sebuah perjalanan yang sangat singkat. Begitu seseorang melalui portal itu, sekejap mata ia sudah ada di sisi lain portal, dan hal itu sudah dilakukan berkali-kali. And it's not a lingering travel. Once you step through the plane of water, per se, you're there. It's not like the movie Stargate that you see stars coming at you and clouds of space dust. Once you go through that plane of water, you're stepping onto point B.
So what you're describing is that we're using extraterrestrial technology that are portals in which you can move A to B in space-time, and we're using it on the Earth to go from Alaska to Hawaii. The one that I know of that's been traveled through many times is at the HARP facility. From there to Hawaii, yes ma'am. Selanjutnya kita akan mendengar bahwa Sparta menunjukkan beberapa lokasi portal yang ia ketahui. Kita lanjutkan. Do you know of any others? A few, yes ma'am. There's several in South America. There's one that was discovered at the facility I was telling you about in Antarctica. If you could name the locations of where these portals are, where would they be? Let's see, Alberta, Canada. Of course, Alaska, Hawaii. 4 that I've been told in Argentina. 3 in Egypt. 2 that I know of in Australia. What part of Australia I do not know as of yet. Menurut Sparta, ia mengetahui beberapa lokasi di mana tempat portal-portal itu berada. Ia menyebutkan 1 portal ada di Alberta, Kanada, 1 portal lain di Alaska dan Hawaii, 4 portal di Argentina, 3 portal di Mesir, dan 2 portal di Australia. Dan saat ditanya, apakah teknologi portal ini ada campur tangan alien? Dan ini jawabannya. All of the portals related to some sort of extraterrestrial portal? Yes, ma'am. In terms of the portals, did anybody say to you, we know that this particular alien created the portals? No, but that has been an ongoing question that I would been trying to get answered myself for a long time. It leads to the question, who is our ally and who is our enemy? Exactly. That I do not know, but I'm sure the higher-ups do. The upper echelon in DC and the coalition itself. To me, that's why they've kept it secret. Why? I'm not sure. I've got several theses. This is just one planet. We're using it up, and I think the coalition has found a way to save a certain amount of our race. Versus which kind of destruction? The way it's been explained to me that this planet itself is going to turn on us. Dan video terputus. Sayangnya kami berusaha mencari video utuhnya, tapi kami belum menemukannya. Beberapa netizen yang melihat video ini telah mencatat, jika didengar dari nada suara mantan Nefisil itu, mereka merasa jika pria itu sebenarnya tahu lebih banyak informasi tentang siapa musuh dan siapa sekutu. Tapi pria itu tidak mau mengatakannya, dan sepertinya masih ada informasi yang ditutup-tutupi. It leads to the question, who is our ally and who is our enemy? Exactly. That I do not know, but I'm sure the higher-ups do. The upper echelon in DC. Dan secara kebetulan, kami juga menemukan video yang kabarnya merupakan dokumentasi yang lama tersembunyi, berupa misi pasukan Nefisil di Antartika. Coba lihat. Menurut deskripsi video ini merupakan sebuah dokumentasi militer di Antartika yang tidak pernah diketahui. Kita dapat melihat dalam video dokumentasi itu jika terlihat banyak pasukan militer di sebuah daerah bersalju yang mungkin saja Antartika. Menambah keanehan, juga terlihat di sana beberapa piramida serta semacam bangunan raksasa.
Entah ini merupakan video asli atau hanya cuplikan film fiksi, namun satu netizen mencatat di kolom komentar jika ia telah lama mencari video ini dan berterima kasih kepada pengunggah. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Benarkah pria yang mengaku sebagai mantan komandan Navy SEAL dalam misi Gerbang Bintang di Antartika ini telah membuktikan adanya gerbang portal? Sampai kita mendapatkan informasi selanjutnya, mungkin pria dan kesaksiannya ini akan selalu menjadi misteri. See Alberta, Canada, of course Alaska, Hawaii, 4 that I've been told in Argentina, 3 in Egypt, 2 that I know of in Australia. What part of Australia I do not know as of yet. Bisa saja, begitu banyak misteri di dunia ini yang tidak kita ketahui, yang mungkin tersembunyi dari pemikiran kita. Mungkinkah kesaksian dari mantan Navy SEAL tadi dapat dipercaya bahwasanya Gerbang Bintang atau yang lebih sering kita sebut sebagai portal itu benar adanya dan itu pun terletak di banyak belahan dunia? Kamulah yang dapat memutuskan. Mungkin kamu memiliki teori sendiri. Jika kamu memiliki teorimu sendiri, coba tuliskan atau ketik di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Tapi kami harap tuliskanlah komentarmu dengan bijak, karena ini media sosial. Banyak orang yang akan melihat komentarmu. Ingat bahwa apa yang kita tuliskan dan kita ucapkan merupakan sebuah doa, dan doa itu dikembalikan kepada yang mengucapnya terlebih dahulu. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, menakjubkan, serta mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu. Sudah kami buatkan narasi serta cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Saya Robi undur diri dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam anomali.